Technical View Counseling 16 September 2020 per jam 10:52 waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1.2914 dan low 1.2874, running price 1.2901. Nampaknya dia enggan untuk terkoreksi terlebih dahulu, padahal kita tadinya menantikan di zona 45 ataupun 1.2855. Ternyata sampai saat ini area terendah berada di 1.2874. It's okay, kita akan lihat potensi pergerakan selanjutnya, tapi kurang lebih saya ingin memberikan catatan. Kembali lagi dia kemarin tertahan di zona 1.2925, meskipun kalau Anda lihat di sini ini masih equal ya dengan area trendline. Jadi hari ini mungkin area trendline yang akan sangat dinantikan adalah 1.2940. Jadi kalau ini di break atau ditembus, maka silakan Anda masih boleh follow, karena kemungkinan potensi downtrend sudah mulai terkikis atau bahkan sama sekali sudah tiada. Tapi kurang lebih outlook kali ini saya rasa dengan kemungkinan potensi Fed yang cenderung menekan dolar, maka pound sterling, euro, USD, Australian dollar ataupun market lain lebih kecenderungannya diuntungkan dari sisi pelemahan US dollar. Nah, yang harus Anda perhatikan kurang lebih faktor-faktor teknikal dari masing-masing produk ataupun chart tersebut. 1.2940 sebagai resisten pendukung dan juga penentu apakah bullish masih akan terus berlangsung apa tidak. Dengan zona resisten berikutnya akan berada di 1.3000. Dengan catatan pula, kalau misalkan ternyata tidak berhasil tembus 1.2940, harap berhati-hati dia akan kembali tergelincir, karena kemungkinan ini hanya berupa pullback pasca di beberapa waktu yang lalu dia sempat terjadi breakout. Kurang lebih 1, 2, 3, 4. Itu berarti 4 hari yang lalu terjadi breakout tersebut. Nah, di grafik H4-nya kurang lebih apa yang sempat saya sampaikan kemarin betul-betul terjadi, wave A, B, C. Lalu kemudian di wave C-nya karena kita menantikan tentang double bottom, lalu juga yang ternyata neckline berimpitan dengan zona trendline biru tersebut ternyata memang cukup kuat. Artinya, kemungkinan potensi pergerakan tersebut justru masih menahan laju kenaikan lebih progresif. Tapi pagi ini kalau Anda lihat di chart yang sempat saya share, saya sempat memberikan arahan bahwa kemungkinan potensinya bisa saja hanya koreksi terlebih dahulu, tapi itu pun sempit. Sebetulnya zona yang ideal adalah yang kita nantikan di 1.2854, tapi sayangnya dia belum menyentuh area tersebut dan akhirnya dia berhasil tembus zona biru tersebut. Artinya apa? Kalau misalkan seperti ini, artinya kesempatan Anda untuk melakukan buy, Anda masih bisa dilanjutkan karena kemungkinan potensinya ini adalah breakout. So, preferable kalau memang ternyata dia sudah terlanjur naik 1.2940, harap berhati-hati, cari areal resiko untuk yang paling kecil adalah risiko saat dia mengalami pullback. Dan perkiraan saya, kalau dia sudah menyentuh area 1.2940 ataupun 1.2950, yang paling maksimal ataupun yang ideal adalah koreksi di area 1.2880. So, update-nya kurang lebih Anda bisa melakukan buy kurang lebih di kisaran 1.2880 jika memang terjadi penurunan terlebih dahulu. Karena diasumsikan ini sudah cukup berhasil merubah tren dengan penembusan zona trendline biru tersebut. Lalu TP dan SL silakan sesuaikan. Tapi kurang lebih strategi pertama kita jika memang terjadi adalah 1.2845 sampai 1.2855 untuk melakukan buy on dip. Lalu TP pertama adalah 1.2900 dan TP kedua adalah 1.2955. Stop loss kurang lebih 1.2775. Tapi strategi kedua, kalau misalkan ternyata memang betul kali ini dia sudah spike terlebih dulu 1.2950, maka silakan Anda mencari area koreksi, zona koreksi yang kemungkinan terjadi buy on dip di kisaran 1.2875 ataupun 1.2885 sebagai swing low kedua. Lalu kemudian TP pertama harusnya Anda bisa bukukan profit kurang lebih di 1.2945 dan TP kedua kurang lebih di area 1.2990. Stop loss tentunya untuk mengantisipasi dia kembali tergelincir, silakan pasang kurang lebih di zona 1.2815 ataupun 1.2820. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan. Technical View Euro USD 16 September 2020 per jam 10:57 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1850 dan low 1.1828. Running price tertahan di 1.1846. Lagi-lagi zona abu-abu berada di kisaran 1.1860 ataupun 1.1880, berhasil menahan laju kenaikan yang terjadi kemarin. Kurang lebih ini berarti 3 kali berturut-turut dia tertahan. Ini adalah 4 ya. Dia hanya berupa tail, lalu kemudian real body-nya hanya secuil, dan 3 candle berikutnya juga relatif sama. Artinya Anda akan mengalami
hadangan kembali di zona yang sama. Kalau itu bisa ditembus dan berhasil ditutup di atas candle tersebut, justru itu akan menjadi sangat sinyal positif untuk euro selanjutnya. Terutama kali ini dengan kemungkinan potensi Fed yang masih mempertahankan tingkat suku bunga rendah dan juga kebijakan moneter yang cukup akomodatif, maka kemungkinan outlook-nya adalah tentang pelemahan dolar. Di sisi lain, hal tersebut tentunya menguntungkan untuk euro USD. So, potensi ini meskipun dengan shooting star candle yang harusnya dia akan dialami adalah bearish candle di hari ini, tapi apapun bisa terjadi, bisa saja dia cancel dan dia akan mengalami kenaikan. Semua bergantung kepada faktor fundamental pula, termasuk juga data ekonomi internal dari zona Eropa. Di grafik H4 sendiri, kalau Anda lihat di sini sudah swingnya sudah terjadi, swing low-nya kurang lebih berada di kisaran ini. Ya, ini adalah yang tadi pagi terjadi di kisaran 1.1828. Well, of course, area yang kita nantikan sebetulnya di 1.1810 ataupun 1.1826. Saya rasa masih cukup memiliki kesempatan untuk tersentuh karena range-nya pun sampai saat ini masih cukup rendah, berbeda dengan apa yang terjadi di pound sterling ataupun bahkan di gold. Nah, kemudian potensi selanjutnya dia akan mengalami rebound kurang lebih sampai 1.1899. Anda bisa lihat di sini zona biru adalah zona yang cukup kuat menjadi area resisten, dan kalau ini berhasil ditembus maka kita akan mendapatkan pola bullish sampai at least ini adalah area 1.1950 atau bahkan yang tertinggi adalah 1.2005. Silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.1810 ataupun 1.1826 dengan target pertama adalah 1.1876 dan target kedua adalah 1.1926. Stop loss silakan gunakan di area 1.1756. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.